Silakan Pak Herman, waktu 1 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Pertanyaan saya adalah, apakah Isa Al-Masih yang diajarkan di Al-Quran itu bentuk yang sama dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab? Kalau sama, mengapa sama? Kalau ada perbedaan. Nah, kalau berbeda, mengapa banyak kemiripan di dalam ajaran? Itu saja yang saya pertanyakan. Oke, terima kasih Pak Herman menggunakan waktu dengan baik. Satu pertanyaan kepada Bang Awi. Pertanyaan yang sangat singkat ya. Silakan untuk Bang Awi ya, waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan, waktu akan mulai berjalan Bang Awi ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bang Farhan, moderator. Pertanyaannya sangat menarik. Apakah sama sosok Nabi Isa dalam Al-Quran dengan Yesus dalam Bible? Secara pribadi dan mungkin secara umum orang Islam akan mengatakan sama. Saya pun mengatakan itu adalah satu pribadi yang sama. Adapun perbedaan itu diantaranya itu sejarah. Sejarah yang dilalui keduanya itu berbeda. Namun ajaran yang dibawa oleh keduanya adalah sama, yaitu ajaran yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Sang Pencipta. Jadi kalau Pak Herman mengatakan kenapa ada perbedaan, ya silakan cek ke penulisnya sendiri di Alkitab. Kalau dalam Al-Quran jelas Allah menantang, bahkan Al-Quran sendiri memvalidasi dirinya. Jika ada kesalahan di dalamnya maka Allah menantang. Jika ada ayat tidak benar, Allah menantang kepada siapapun yang menyatakan atau meragukan atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Banyak sekali, ada setidaknya saya mencatat 4 ayat di dalam Al-Quran yang menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Tidak bisa. Dan yang saya cuma mengambil satu yang lebih tegas dalam Quran, surah Al-Isra ayat 88. Saya langsung bacakan dengan terjemahannya saja demi mempersingkat waktu. Katakanlah hai Muhammad, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ini artinya tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan jika Pak Herman bertanya mana yang lebih benar, sosok yang ada di Al-Quran atau ada di Bible, dua-duanya benar. Dua-duanya benar, benar-benar utusan Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Yesus pun di dalam Alkitabnya selalu mengaku sebagai utusan. Sebagaimana di Yohanes 17 ayat 3 yang bunyinya tidak salah berbunyi begini, aku adalah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi saya tegaskan lagi Pak Herman, karena pertanyaannya sangat sederhana, apakah sama? Sama Pak, sosoknya sama, pribadi yang sama, membawa ajaran yang sama, cuma cerita-cerita yang ada di Alkitab dan ada di Al-Quran itu artinya sejarah yang tertulis di situ ada perbedaan, meskipun banyak juga persamaan. Perbedaan yang terutama itu paling utama kalau saya melihat secara pribadi itu di tempat kelahirannya dulu. Di dalam Al-Quran Nabi Isa diceritakan berada di tempat yang suci, yang bersih lah saat dilahirkan. Sedangkan di Alkitab kalau tidak salah, menurut asumsi yang saya dengar dari beberapa orang Kristen, bahwa dilahirkan di kandang domba, padahal di dalam Alkitab pun tidak pernah tertulis ada kandang domba di situ. Demikian mungkin jawaban dulu dari saya Pak Farhan, karena pertanyaannya sederhana, saya jawab dengan sederhana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Awi, jawabannya cukup jelas. Terima kasih sudah memberikan jawaban dan semoga bisa dipahami oleh Pak Herman ya. Oke, sekali lagi saya informasikan bahwa bagi Anda yang ingin menjadi narasumber di channel ISDN, silakan Anda hubungi nomor yang tertera di channel ISDN Studio Channel. Anda bisa mengajukan topik dan mencari membawa lawan diskusi, atau kami akan mencarikan lawan diskusi buat Anda. Dan yang kedua, siaran ini di live streamingkan juga oleh channel-channel kami. Yang pertama adalah channel ISDN Studio Channel, yang kedua Farhan Muslim Channel, yang ketiga adalah Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel,
Muslim Bersaudara 01 channel, Yai Haidar channel, dan jangan lupa Sahabat TV channel juga. Oke, sekarang adalah hak dari Pak Awi Daeng untuk bertanya kepada Pak Herman. Waktu 1 menit untuk Anda, silakan. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih Bang Moderator. Saya hanya mempertanyakan apa yang sudah disampaikan Pak Herman tadi di opening statement-nya. Menarik sekali bahwa sumber ajaran Kristen itu berasal dari banyak sumber. Ada 9 setidaknya atau berapa tadi yang saya catat. Tapi cukup saya mengambil satu sumber terakhir, yaitu Alkitab yang katanya kitab suci bagi orang Kristen. Yang saya ingin tanyakan Pak Herman, di dalam kitab suci orang Kristen yang menurut Pak Herman adalah kitab suci, di mana di situ menjelaskan ada ajaran apa si pembawa kitab suci ini, entah siapa namanya, nanti kalian Pak Herman tolong jelaskan siapa pembawa kitab suci itu, yang menjelaskan tentang ajaran Kristen, bahwa dialah sumber dari ajaran Kristen itu. Mungkin bisa Pak Herman jelaskan sesuai dengan apa yang dinarasikan tadi, bahwa ajaran Kristen berasal dari kitab sucinya, dari kan pembawa kitab sucinya siapa. Oke, terima kasih Pak Bang Awi. Waktu sudah habis. Ya, satu pertanyaan kepada Pak Herman, saya pikir cukup dimengerti. Silakan Pak Herman, waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan pertama dari Pak Awi Daeng. Waktu Anda 5 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Jadi mungkin tadi ada salah penangkapan ya, bukan banyak sumber ya. Sumbernya semua itu dari Allah, tetapi Allah menyampaikan firman-Nya manusia dengan berbagai cara ya, melalui langsung Allah berbicara malaikat, melalui alam, melalui mimpi, melalui visi, dan melalui Kristofanis ya, dan puncaknya ya Allah ya, atau Tuhan Yesus yang firman sendiri, anak Allah yang tunggal itu datang menjadi ya, dan yang sekarang berbicara melalui kitab suci, itu semua wahyu-wahyu Allah yang tertulis. Jadi sumbernya hanya satu, yaitu Allah. Dan firman itu di dalam kekristenan itu ada 3 hal pahami. Pertama adalah firman yang merupakan oknum Allah yang kedua yang berpribadi, percaya kepada Allah Tritunggal, satu Allah di dalam roh, di dalam esensi, tetapi 3 pribadi yang berbeda. Allah yang sering bertemu dengan manusia, yang sering datang kepada Nabi, ya, dan terakhir dia datang kepada para rasul, adalah oknum Allah yang kedua, yang datang dengan berbagai cara, terakhir dia datang sebagai manusia. Jadi saya jelaskan lagi, sumbernya adalah satu. Karena semua perkataan, tadi saya sudah mengatakan firman yang pertama itu adalah pribadi itu. Yang kedua, firman dipahami sebagai ucapan atau sabda yang keluar daripada Allah. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus, karena dia adalah Allah dan dia juga adalah Tuhan, ya, berarti semua ucapannya itu adalah wahyu. Karena itulah sumber daripada wahyu hanya dari Allah. Ya. Yang ketiga, pengertian daripada firman ya adalah kitab suci itu sendiri, yaitu firman yang tertulis. Ya. Jadi pengajaran Kristen itu adalah semua wahyu-wahyu dari Tuhan yang saya jelaskan dengan berbagai cara tadi, yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Itulah semua pengajaran pada Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut daripada Yesus. Ya, Kristen itu adalah anak-anak Allah. Ya, pengikut dari Yesus. Itulah kekristenan. Jadi semua firman yang keluar ini baik dalam perjanjian lama, di mana Yesus datang sebagai Kristofani,
maupun di dalam perjanjian baru, semua wahyu itu keluar dari mulut Yesus. Makanya ajaran Kristen itu adalah ajaran Kristus. Makanya orang Kristen itu adalah pengikut Kristus, laskar Kristus, domba-domba Kristus, ya, kawan sekerja Kristus, ya, anak-anak Allah. Jadi banyak sekali statusnya dari orang-orang Kristen yang percaya, bukan hanya Kristen doang maknanya. Itu kira-kira tadi jawabannya. Yang kedua, saya berargumentasi terhadap jawaban tadi mengenai Isa dan Yesus. Ya. Tidak mungkin ada dua hal yang kontradiksi bisa benar dua-dua. Ya. Yesus itu ditulis oleh para rasul yang hidup sejaman. 3,5 tahun dari 12 para rasul hidup sehari-hari bersama Yesus. Dan semua kitab perjanjian baru atau Injil ditulis sebelum abad pertama berakhir. Jadi masih ada rasul yang hidup. Jadi Yesus itu sendiri bermakna Allah menyelamatkan, sedangkan Isa tidak bermakna. Yesus lahir di kandang binatang, Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus disalibkan, mati, dibangkit, Isa tidak. Yesus adalah Tuhan dan Allah, tetapi Isa hanya manusia biasa. Yesus pencipta alam semesta, Isa tidak mencipta. Yesus dilahirkan oleh Maria keturunan Yehuda, sedangkan Isa dilahirkan oleh Maryam keturunan Lewi. Yesus itu mengampuni dosa manusia. Isa tidak mungkin mengampuni dosa manusia. Yesus melakukan banyak mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Sedangkan Isa melakukan mujizat hanya dari Allah, bukan dari kuasa diri sendiri. Jadi Muhammad itu 6 abad setelah Yesus ada. Makanya saya menanyakan mengapa ada perbedaan kalau ini oknum dianggap oknum yang sama. Terima kasih Pak Herman, waktu Anda sudah habis. Terima kasih jawabannya ya Bapak ya, tadi sudah menjawab dengan cukup baik, waktunya juga dimanfaatkan. Pertanyaan saling bertanya sudah sekali-sekali ya. Sekarang adalah pertanyaan yang kedua yang ditanyakan Pak Herman kepada Bang Awi. Waktu 1 menit Pak Herman ya. Silakan gunakan waktu dengan cukup baik. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, jadi pertama tadi saya sudah mempertanyakan ya, ada dua hal yang kontradiksi, perbedaan antara Yesus dan Isa, tetapi dianggap oknumnya sama. Mungkin yang kedua, ekstra itu dari segi Isanya sendiri, mengapa Isa itu jauh lebih banyak disebutkan dari Muhammad di dalam Quran? Apakah dia memang Isa yang dalam Quran itu lebih penting daripada Muhammad? Karena jauh lebih banyak dia disebut sebagai Isa, putra Maryam, atau Al-Masih, ya, jauh lebih banyak dari Nabi Islam itu sendiri. Itu mungkin pertanyaan saya yang kedua. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman. Dengan pertanyaan yang kedua, Isa disebut lebih banyak daripada Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Apakah Isa lebih penting? Silakan, waktu Anda 5 menit, Pak Awi. Waktu Anda ini adalah menjawab pertanyaan kedua ya dari Pak Herman. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Farhan. Ya, sederhana lagi pertanyaannya Pak Herman ini, bahwa mengapa di dalam Al-Quran itu nama Isa lebih banyak disebutkan daripada Nabi Muhammad. Ya, halo, jelas? Udah, cukup jelas. Lanjut. Oke, dia mengatakan mengapa. Jadi begini, itu semuanya sebenarnya banyak hikmah di dalamnya. Mengapa banyak cerita tentang nama Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu tidak membeda-bedakan di antara para utusannya, para rasulnya, dan untuk tetap memuliakan Nabi Isa. Dan memang banyak cerita, banyak hal yang perlu diceritakan lebih jelas tentang Nabi Isa daripada Nabi Muhammad, karena Al-Quran atau firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran itu turun setelah Nabi Isa. Artinya duluan Nabi Isa ada. Lu lihat di dunia ini Nabi Isa itu lebih dahulu ada daripada Nabi Muhammad, sehingga lebih banyak hal yang perlu diketahui tentang Nabi Isa oleh Muhammad itu sendiri daripada Muhammad untuk mengetahui dirinya sendiri. Itu jawaban logis pertamanya, bahwa
dari pandangan saya secara logis ya memang harus lebih banyak Nabi Isa karena dia lebih dulu dan dia lah yang diceritakan, oknum yang diceritakan. Yang pertama, yang kedua kan Nabi Isa ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk mengembalikan ajaran tauhid, artinya mengesahkan Allah di dalam perjalanannya. Setelah Nabi Isa diangkat ke hadirat Allah ke langit, malah orang-orang yang ditinggalkannya itu menganggap Nabi Isa sebagai salah satu dari Tuhan, sehingga Allah kembali menjelaskan. Artinya memang perlu banyak penjelasan tentang Nabi Isa ini, Pak, di dalam Al-Quran untuk meluruskan pemahaman-pemahaman umat mereka yang mereka tinggalkan. Jadi sangatlah wajar jika sangat banyak karena Nabi Isa disebutkan karena memang banyak sejarah yang harus diluruskan. Itu bukan berarti mengurangi kemuliaan nabi-nabi yang lain dan tidak sedikit pun merendahkan nabi-nabi yang lain. Meskipun di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu didekatkan kepada Allah dan salah satu yang terkemuka di langit dan di bumi, dan semua nabi dalam iman kami sebagai orang Islam tidaklah sempurna dan tidaklah dianggap beriman sempurna seorang Islam jika tidak mengimani nabi-nabi Allah, nabi yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad. Dan begitu, itu penjelasan logis dari saya kalau mengatakan kenapa lebih banyak. Sangat memang harus terlebih banyak, Pak, karena Isa banyak diceritakan dalam Al-Quran untuk meluruskan akidah, untuk sebagai peringatan bagi umat Nasrani saat itu diturunkan Al-Quran dan memang harus diluruskan. Saya rasa itu jelas di situ penjelasan saya, tidak perlu terlalu panjang lebar, cukup jawaban logis saja. Terima kasih moderator, silakan. Oke, terima kasih Pak Awi. Waktu masih panjang sebenarnya, tapi memang jawabannya memang sudah sangat logis ya. Bagaimana ketika ada tokoh yang disalahgunakan pasti kisahnya lebih panjang dan lebih banyak. Sekarang adalah sesi bertanya yang kedua, Pak Awi kepada Pak Hirman. Waktu juga sama 1 menit. Silakan Pak Awi, waktu digunakan dengan baik. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Awi mulai berbicara. Silakan. Ya, saya kembali meneruskan pertanyaan saya tadi, dan Pak Herman sudah mulai mengerucutkan kepada satu sumber yang mengatakan bahwa sumbernya itu berasal dari Allah, ya, berasal dari Allah. Allah yang 3 pribadi, yaitu pribadi Firman, kalau tidak salah tadi yang menjadi manusia, sosok menjadi manusia, pribadi terus Firman Allah wahyu yang dalam Alkitab. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Pertanyaan saya begini. Kalau memang benar itu pribadi Firman, Allah yang menjadi Firman itu sejalan dengan apa yang ada tertulis dalam Alkitab Bapak mengenai ajaran Kristen, coba bisakah saya ditunjukkan di dalam Alkitab Bapak itu bahwa Firman atau Allah yang menjadi Firman atau apapun namanya, terus Firman yang menjadi buku itu menceritakan tentang kekristenan, menceritakan bahwa dia membawa agama Kristen atau ajaran Kristen. Nah, seperti itu Pak Herman, apakah bisa mungkin dijelaskan itu bahwa di dalam Firman yang menjadi daging atau Firman yang menjadi kitab menceritakan? Oke, terima kasih Bang Awi, waktu sudah habis ya. Pertanyaannya adalah kalau memang justifikasi semua data berasal dari Alkitab, apakah di dalam Bible ya, di dalam Bible ada justifikasi sebuah pengesahan itu adalah merujuk kepada Kristen. Silakan Pak Herman, waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Bang Awi. Waktu ya. Jadi saya skip sebentar ya. Oh, bisa sebentar Pak, sebentar. Belum saya persilahkan Pak ya. Waktu Anda 5 menit menjawab pertanyaan yang kedua dari Bang Awi. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Herman mulai berbicara. Silakan. Di pause dulu ya, saya share screen. Oke, agak terlalu lama. Saya jawab aja ya. Yang ditanya tadi adalah ajaran-ajaran daripada Yesus
itu terlalu banyak. Di khotbah di bukit saja itu dia banyak mengajarkan yang bagaimana manusia harus bertindak, harus rendah hati, harus mikir di dalam rohani, penuh dengan kasih, ya. Dan Yesus juga memberikan contoh-contoh, ya, bagaimana kita saling mengasihi sesama manusia, ya. Dia mengajarkan bahwa Allah yang manusia, dia cuci kaki murid-muridnya, ya, dan juga dia menunjukkan kasih besar yang pernah ada di abad ini dan di seluruh abad tidak akan pernah terjadi lagi sekali untuk selamanya, adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menebus dosa manusia. Itulah ajaran yang paling penting, bahwa keselamatan itu harus melalui iman kepada Yesus. Inilah yang menjadi core, ya, basic daripada ajaran Kristus, yaitu keselamatan di dalam iman kepada Kristus. Ini ajaran yang paling penting, ajaran kekristenan. Ya, itu juga Yesus juga sebagai pengantara satu-satunya. Dia mengatakan Esa Tuhan itu, maka Esa juga pengantaranya. Oleh karena itu pengantaranya satu, yaitu Yesus Kristus, ya. Nah, dia juga mengajarkan bagaimana kita harus saling mengasihi, ya, pada sesama manusia. Ya, dia mengajarkan bahwa iman itu lahir melalui kelahiran baru, di mana kelahiran baru itu adalah melalui pekerjaan Roh Kudus dan melalui Tuhan, ya. Jadi masih banyak lagi ajaran Yesus yang, ya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu satu kitab dari Perjanjian Baru itu, ya, semua perkataan Yesus itu, ya, Yesus itu adalah Allah. Semua perkataan dia itu adalah merupakan perintah dan merupakan ajaran bagi Tuhan, ya. Jadi itu kira-kira sebagian, ya. Sebetulnya saya sudah pernah mengumpulkan, tapi kebetulan hari ini saya tidak siap membuat semua ajaran, tapi terlalu banyak kalau harus disebut satu persatu. Tapi tadi sebagian besar itu. Jadi semua ajaran Yesus itu, ya, pertama adalah keselamatan melalui iman, kedua dia satu-satunya pengantara, kedua adalah bukan tauhid, ya. Tauhid terserah kepada pengertian tauhid itu sendiri. Karena tauhid di Quran itu tidak ada. Kalau tauhid itu menurut saya sesuai dengan istilah echad, ya, di dalam Perjanjian Lama itu berarti adanya satu kesatuan, kejamakan, ya. Kalau Allah yang esa itu kan bukan pakai kata tauhid tapi wahid, ya. Jadi Yesus sama sekali tidak mengajarkan ketauhidan. Yesus mengajarkan Allah tunggal atau saya dianggap sama dengan itu, ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa Tritunggal itu bukan masalah kalkulasi, bukan masalah matematika, bukan masalah keberapaan dari Allah, tetapi masalah kebagaimanaan Allah, ya. Jadi bagaimana sebetulnya Allah itu yang kita kenal di dalam Alkitab, yang diajarkan sendiri Kristus adalah Allah di dalam 3 pribadi yang berbeda dalam pribadi tetapi satu di dalam roh, ya. Jadi menurut saya itu mengajarkan tauhid itu terserah, karena mungkin menurut saya itu debatable, ya. Tapi kalau Yesus Kristus yang ada di Alkitab, dia sama sekali tidak mengajarkan keesaan Allah dalam pengertian Unitarian, ya. Kekristenan itu adalah monoteis, tapi monoteis yang trinitarian, yaitu 3 Allah pribadi yang berbeda dalam satu roh, ya. Jadi itu saya menyanggah mengatakan bahwa Yesus itu sama sekali tidak mengajarkan keesaan Allah menurut konsep daripada Islam. Tapi kalau mengatakan Yesus mengajarkan tauhid dalam arti satu kesatuan, itu sama dengan echad dalam Perjanjian Lama, itu makna daripada esa. Memang Allah itu merupakan, ya, satu kesatuan dari pribadi di dalam satu kesatuan roh yang merupakan esensial, yang kekal, ya. Itu mungkin jawaban saya atas pertanyaan dari Pak Awi, ya. Oke, terima kasih, Pak.